This is the Learner Podcast for the True and Justice. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada pagi ini kita kedatangan narasumber yang tidak asing lagi dalam pengembangan kesehatan masyarakat. Ya, dan ini adalah sebetulnya dokter yang paling senior di Nusa Tenggara Barat. Beliau mulai menjadi dokter pada tahun 80. Ketika itu saya baru SD kelas 5. Luar biasa. Beliau sudah menjadi dokter. Dan salah satu gagasan yang banyak sekali dikomunikasikan kepada publik itu adalah yang berkaitan dengan persoalan penanganan stunting. Persoalan penanganan hal yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kesehatan masyarakat ini sebetulnya memiliki multidimensi ini, Pak. Ya, beliau ini adalah doktor lulusan Yale University di salah satu universitas terkemuka di bidang kesehatan. Ya, Pak Dr. Triyono Sundoro ini selain punya pengalaman yang panjang di bidang kesehatan kedokteran, juga pernah mengendalami bayi tabung ya, dan sekarang ini mengembangkan institusi yang bernama Komite Etik Pelayanan ya, dan penelitian di bidang kesehatan. Nah, sangat relevan bagi kita ya untuk membicarakan isu yang berkaitan dengan kesehatan publik ini, karena kalau kita lihat di dalam konteks kenegaraan, ya, persoalan kesehatan ini salah satu elemen yang fundamental yang diatur di dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 huruf H. Nah, pasal 28 huruf H ini dalam teori hukum dia meletakkan kewajiban positif kepada negara, dalam hal ini kepada pemerintah, untuk melakukan tindakan apapun guna memelihara kekonsistensian pelaksanaan mandat konstitusi, yaitu kesehatan. Artinya negara harus menjamin kesehatan masyarakat itu sampai pada tingkat yang paling bawah. Nah, yang kita lihat sasaran yang paling krusial ya, yang belum bisa selama ini dituntaskan oleh masyarakat, oleh pemerintah, adalah pengentasan persoalan-persoalan stunting yang menjadi hak-hak fundamental rakyat seluruh Indonesia. Nah, saya sangat bersyukur sekali karena pada pagi ini kita bertemu dengan Pak Dr. Triyono Sundoro yang menawarkan suatu pendekatan baru, jalan baru untuk memberantas stunting itu. Karena kita ketahui selama ini pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah itu terlihat sangat linear dan menggunakan pendekatan-pendekatan yang material. Nah, dalam tema kita kali ini, adapun tawaran pemecahan masalah itu akan diperkenalkan, nanti beliau akan mengelaborasi lebih detail isu-isu yang akan kita bahas, yaitu tentang pendekatan non material di dalam pengentasan stunting ini. Nah, baiklah, saya kira untuk mengoptimalkan waktu, saya ingin memberi waktu kepada Pak Tri sambil kita melakukan dialog nanti di dalam proses introduction yang terkait dengan arti penting atau peran penting dalam konteks kesehatan ini, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, oleh masyarakat, kita semua untuk membantu proses transformasi kesehatan ini dapat berjalan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi, pertama, aspek kesehatan nasional kita meningkat, dan kedua, menyangkut perlindungan terhadap elemen-elemen kemanusiaan. Nah, baik, saya kira untuk itu kita akan mendengar bagaimana menurut pandangan Pak Dr. Triyono yang juga sudah berkecimpung lama di bidang kesehatan, apalagi setahu saya itu pernah terakhir menjabat sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Latihan. Badan Pendidikan dan Penelitian ya. Bappenas juga. Bappenas ya. Oh ya, itu yang saya lupa. 10 tahun. Selama 10 tahun di Bappenas. Ini saya yakin dengan pengalaman panjang ada wisdom yang akan diintrodusir dan didistribusikan kepada kita semua. How to manage our collective potentials towards the better transformation in health for our better collective life. Silakan, Pak. Apa yang harus kita lakukan ketika kita bicara tentang transformasi? Terima kasih Pak Hab ya. Saya paling berbahagia pada pagi hari. Ketemu lagi di Mataram.
Ya. Saya di sini tahun 80 sampai 85, tapi bukan paling senior. Saya dokter ke-40 mungkin saat itu. Ya. Sebagai wajib kerja sarjana. Tahun 80 itu saya ditugaskan di Rumah Sakit Mataram. Tapi ketika saya bermain-main ke wilayah saat itu, lampu 1 kali seminggu hidup listrik. 1 kali seminggu ya. Dulu operasi membantu dokter ahli itu pakai lilin. Donor darah nggak ada, jadi nyumbangkan darah sendiri itu biasa. Kehidupan seperti itu. Tapi yang paling menyiksa, melihat dulu itu saya dengan almarhum Pak Husni Muaz, sahabat kita yang meninggalkan kita tahun yang lalu, begitu banyak anak-anak dengan busung lapar. Tahun 80 tuh. Ya. Kalau ke pelosok-pelosok Sambelia dan lain-lain itu. Belum ada Mandalika ini. Ya. Tahun 80-85 itu. Kudis, skabies, penyakit-penyakit anak. Nasi dimakan dulu sama ibunya, diberikan kepada anaknya. Oh, Bayi, oh iya dipapak papa dulu. itu. Waduh, kehidupan saat itu. Kalau sudah kering itu orang datang ke sini. Mohon maaf lagi pengemis. 80-85 itu. Kematian ibu melahirkan tinggi sekali. Kejadian tahun 80 itu, tahun 72 sampai 78. Terus ketika saya jadi mahasiswa kedokteran, 50 tahun yang lalu. Itu kita 50 tahun yang lalu. 50 tahun yang lalu ya. Iya, Masya. itu kita kurikulumnya saat itu mahasiswa kedokteran tinggal di desa selama 1 bulan setahun. Jadi 8 bulan 7 bulan itu kita di desa tiap tingkat. Hal serupa saya alami, saya lihat itu. Makan daunnya nggak mau mereka, itu makanan kambing. Tahu betul kita itu perilaku. Tahun 70 seperti itu, tahun 80 di sini. Kenalah dengan Pak Husni. Kita selalu membahas gimana ya caranya kita melakukan perubahan itu. Oh, dia kemiskinan, susah itu, budayanya yang begini-begini. Terus kita itu berseloroh. Kalau susah bukannya kerjaan kita itu. Gitu. Yeah. Oh iya, sudah ada tenaga puskesmas, sudah ada ini, sudah ini, dan masih terbatas. Dokter dan lain-lain itu. Jadi tahun 90 setelah saya lulus dokter itu, jadi dokter itu harus melewati 2 master. Saya bersyukur alhamdulillah selama sekolah sampai sekarang itu tidak pernah keluar biaya. Ayah saya meninggal sama si SMA itu dapat beasiswa dari Dan itu juga ayah almarhum dekan Fakultas Kedokteran Iya. UNER ya. Beliau berpesan ke saya sebelum meninggal, tabrakan dengan becak itu. Suatu saat ambil doktor di Yale. Mana saya tahu Yale itu di mana? Dari sini, dari Mataram ini penuh hikmah buat saya. Kalau saya tidak ke Lombok, mungkin tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Iya, iya, iya. Sangat berkesan di sini. Ketemu sahabat-sahabat, termasuk Hak ini juga gitu ya. Nah, tahun 98, 90 ya di Bappenas dengan Pak Husin itu kita memprioritaskan kegiatan-kegiatan bagaimana membantu mereka yang terpuruk kesehatan dan kemiskinan lewat P2PK dengan UNRAM. Tahun 99 krisis negara itu tidak punya uang. Jadi prioritas utama itu adalah bagaimana membantu mereka yang terpuruk dan kita berikan intervensi. Waktu itu saya masuk Bappenas tahun 90, tugas saya mencetak 1 bidan 1 desa untuk menurunkan angka kematian ibu. Bayi. Sekarang ratusan ribu bidan di Bidan. desa. Pertanyaannya, apakah benar mereka Turun. bekerja sesuai dengan yang diharapkan? Tapi tahun 99 itu kita melakukan terobosan. Dan alhamdulillah menteri saya waktu itu Pak Budiono, mantan Wapres. Beliau Menko setuju. Kesra beliau ya? Enggak, Wapres beliau. Oh, Wapres. Ya. Dulu kepala Bappenas, Ya, ya. keuangan dan lain-lain, gubernur BI dan Ya, ya. lain-lainnya. Beliau setuju. Terobosannya apa? Uang itu langsung masukkan ke rekening bidan desa. Cari orang-orang yang memerlukan perawatan dan kemiskinan dan melahirkan ditolong oleh Anda. Seluruh Indonesia.
Dari situ Itu lebih dari 10.900 desa itu. seluruh Indonesia. Tapi sebelumnya saya terlibat di IDT, Impres Desa Tertinggal tahun 93 dengan Pak Mubiarto almarhum dan sebagainya, Pak Ginanjar sebagai menteri dulu. Terus tahun 99 saya diundang ke Jepang. Indonesia ini diminta menyajikan krismon ekonomi moneter. Saya berbicara mewakili Indonesia menampilkan tentang strategic action to minimize the health impact itu pada krisis. Yang mengejutkan, yang jadi moderator itu Amartya Sen, pemegang Nobel Di bidang ekonomi. tahun 98. Beliau moderator saya penyajinya, bukannya terbalik gitu. Tapi saya nggak tahu kalau beliau itu Teman di Tokyo. pemegang Nobel. Iya. Nggak tahu karena di Tokyo 2000 pesertanya. Kemudian di sisi kanan saya itu adalah Richard Jolie, direktur UNICEF. Saya cerita semua tentang Indonesia menangani ini. Selesainya saya diajak makan malam. Beliau tanya saya, Driono, explain to me, jelaskan ke saya, what do you mean by poverty line? Luar kepala saya. Dulu dengan Pak Haryono menjelaskan garis kemiskinan begini. Apa itu kalau dalam pandangannya Pak Tri tentang poverty line ini penting sekali. Saat itu saya kan masih berpikiran kognitif, berpikiran linear. Pakai parameter yang para ekonom memakai. Dari Pak Haryono waktu itu kan pakai prasejahtera, sejahtera waktu itu. Yang ini kriterianya. Dari kesehatan juga berdasarkan kalori yang asupan kalori ya oke lah, that's fine gitu ya. Tapi pertanyaan sederhana, bagaimana kamu membandingkan orang miskin di Amerika, di India, di Indonesia, semua pakai poverty line nggak? Bu iya. Nah, sekarang di sana itu $2.000 katanya itu termasuk orang miskin. Kalau di sini gimana? Mulai saya terpicu. Singkat cerita, dia menawarkan ke saya, would you like to join us as a fellow di Cambridge University di Inggris? Dia rektor. Malamnya saya baru tahu ini pemegang Nobel. Waduh, pemegang Nobel. Terus saya bilang saya sudah diterima di John Hopkins Fellowship tahun 2000, dibiayai oleh Bill and Melinda Gates. Berhenti saya dari Pak Pras ke sana. Berubah lagi pikiran itu. Sudah dari Pak Amartya Sen, kemudian dari Pak Mosley, Henry Mosley. Bagaimana menangani persoalan-persoalan di akar rumput grassroots, kemiskinan dan kesehatan. Itu sejarahnya itu. Di kepala saya itu transformasi perubahan berpikir itu dipicu oleh beberapa pemikiran yang sama sekali tidak pernah saya bayangkan. Sekarang lihat stunting di Indonesia. Luar biasa ini. Alhamdulillah negara, presiden mencanangkan turunkan stunting dari sekian ke sekian. Gitu ya. Saya ikut merancang ekspresi komitmen ya. Ya, komitmen. Saya ikut merancang push MDG sekarang jadi SDG. Singkat cerita dengan Pak Kuntoro, salah satu wakil kesehatan membantu Pak SBY presiden. Dia salah satu ketuanya. Istilah tidak seorang pun meninggal dunia atau tertinggal, no one left behind, itu muncul di sini di Jakarta itu. Alhamdulillah sudah jadi no one left behind. Kalau no one left behind, and then we are talking, dan kita berbicara tentang turunkan dari sekian ke sekian, kita bicara angka dari sekian persen menjadi sekian persen. Itu kan kita melihat mereka yang target itu sebagai objek. Jadi kita sudah terbiasa hidup dengan angka. Saya di Bappenas 10 tahun itu hidup dengan angka. Nah sekarang let me ask you questions. Boleh ya? Yeah, of course. Andai kata istri hamil, melahirkan, oke? Kemudian di target kita di NTB ini, katakanlah turunkan dari 400 ke 200 per 100.000 kelahiran. Istri Anda termasuk angka 200. 200 mau Pak enggak? Tidak. No one Pak. Kenapa kok dia bisa mencanangkan seperti itu? Anggaran dan sebagainya
yang dialokasikan negara committed melihat mereka adalah objek. Ya, ya. Objektifikasi tanpa nurani, nuraninya di belakang. Ya, ya. Itu ya, itu satu. Dan ini terjadi sekarang ini. Ya, ya. Betul, betul. Stunting turunkan dari sekian menjadi sekian. Ya. Dari 37 ya, 35 angka kita turun kan jadi 14. Tahun ini 21. Jadi kita ini adalah manusia komunitas yang hidup dalam angka. Ya. Padahal mestinya tahun 2009 dengan Ibu Endang almarhum menteri dulu, dengan Pak Gubernur masih di TGP itu ya, di satu desa di Sumbawa kita 4 tahun kita dengan Pak Husni dengan Hak juga keluar Akino, angka kematian ibu 0. Tidak seorang pun meninggal karena melahirkan dan tidak seorang pun akan terkena masalah gizi. Itu 10 tahun yang lalu, Hak. We done it 12 years ago. Kenapa sekarang masih turunkan angka stunting? Pendekatannya gimana? Kita sudah melakukan pendekatan, bukan pendekatan linear. Pendekatan pembelajaran manusia sebagai subjek. Saling berterima, kemudian membuka wawasan. Ada istilah gini. Local problem solved best by local people. Biarkan mereka mengatasi permasalahannya sendiri. Belajar mengentaskan dirinya dari kemiskinan. Banyak yang protes itu. Kan mereka miskin, nggak bisa mereka. Belajar dari Amartya Sen. Theono, development as freedom. Bebaskan mereka. Jangan melihat dari ukuran bagaimana mereka mendapatkan hasil. Jadi menarik ini Pak Tri. Sebelum kita lanjutkan pada topik yang beda, saya ingin kembali kepada pendekatan tadi yang di underline pada kebijakan yang disampaikan oleh Presiden, bahwa Presiden punya komitmen menurunkan angka stunting dari sekian sampai sekian. Itu komitmen yang sangat kita hargai dan patut dihargai. Hanya saja pendekatannya yang harus di-review. Bahwa pendekatan ini itu masih melihat bahwa subjek orang-orang yang disasarkan untuk dientaskan atau objek katakanlah masyarakat stunting itu dilihat sebagai objek jadi pola relasinya yang harus dirubah. Betul. Itu yang pertama. Nah, pola relasi ini harusnya bukan pada pola relasi subjek objek. Kita hargai komitmen pemerintah untuk menurunkan angka stunting. Tetapi pendekatan yang ditawarkan itu harusnya pendekatan yang egaliter, yang relasinya setara, subjek dan subjek. Nah, sekarang saya ingin tanya, kalau misalnya kita melihat dia sebagai subjek dan subjek, bagaimana pola pembadanan, seperti apa pelaksanaannya? Bagaimana kita memperlakukan dia sebagai subjek dan subjek sehingga dapat melahirkan output yang diharapkan dalam pengentasan kemiskinan itu. Kalau misalnya sekarang ini dengan memposisikan dia sebagai objek, hasilnya masih sangat terbatas gitu. Nah, adakah yang dapat menjamin kalau misalnya pemerintah merubah pendekatan ini dari pola subjek objek menjadi subjek-subjek seperti yang Pak Tri tawarkan tadi, untuk melihat hasil yang lebih signifikan dalam pengentasan kemiskinan itu? Hak gini ya. Ketika Presiden mengetokkan palu, triliunan, sekarang 77 triliun. 3 hari seminggu yang lalu Ibu Tri Mulyani ngomong, ini 77 triliun yang 30 triliun itu kemana? Sedikit yang masuk ke mereka, para komunitas ini. Tapi persoalannya begini ya. Negara, pemerintah, at all level, kementerian, semua terlibat dibanding pada saat 15-10 tahun yang lalu. Semua ikut terlibat. Kalau Hak baca di koran-koran, solidaritas, sosialisasi, deklarasi, semua bergerak sampai tingkat kecamatan, tingkat desa. Sosialisasi ya.
Ibarat kayak kur gitu. Wah, kami kan semua deklarasi. Yang stunting tetap stunting. Siapa yang berhadapan dengan orang stunting atau akan menjadi stunting? Padahal banyak orang yang berkomitmen menghilangkan. Iya, banyak orang. Tapi stunting tetap stunting. Dia menjadi tidak menyentuh ya. Iya, jadi hubungan relasional yang dikembangkan tadi itu, benarkah itu terjadi? Itu kita lakukan tahun 2009 sampai 2013. Kayak ke Lombok Utara, ke Dompu, ke Bima, kemudian Lombok Tengah, ketemu Kalakarya dengan orang-orang di kabupaten. Pak Bupati hadir itu. Salah satu itu di Lombok Utara. Kadinkes hadir. Data Riskesdas, kita bikin Riskesdas tahun 2006. Karena laporan angka itu hanya dari profil. Petugas-petugas masuk di dinas kesehatan, angka kurang gizi 970. Bener nih, padahal data Riskesdas 5.000 yang kurang gizi. Nah, Kalakarya saya tayangkan. Pak Kepala Desa pernah lihat yang kayak begini nggak? Nggak pernah lihat ya, yang kurang gizi, yang perutnya buncit dan begini. Ada yang kayak nggak ada tempat saya. Singkat cerita, marah mereka sama saya. Bapak itu yang rambutnya putih ya, diomel-omelin sama semua kepala desa. 3 putih nggak? Lombok Utara itu baru jadi kabupaten itu. Kami harus apa sekarang? Pak, bapak kepala desa. Saya itu kita orang ini orang bodoh semua Pak, nggak ngerti. Saya begitu, memang nggak ngerti kita. Bapak dan Bapak itu yang paling tahu karena Bapak kepala desa. Ada berapa dusun? 5 dusun. Pernah nggak lihat ini? Buktikan bahwa 5.000 kurang gizi itu betul-betul ada. Tapi nggak ada uangnya loh ya, nggak bilang begitu. Karena kita non material. Pak Bupati ada itu. 2 minggu kemudian saya dapat laporan. Pak Tri, saya pusing Kadinkes. Ketemu 3.700 ada ditimbang semua door to door. Bukankah itu tugas dari puskesmas? Active case finding, menemukan kasus secara aktif. Ya. Puskesmas kan sudah berubah. Menjadi rumah sakit kecil, menjadi pasif case finding, nunggu orang datang. Menunggu orang, harusnya dia aktif. Iya. Menemukan orang-orang yang mengalami kesulitan. Itu waktu Pak Budiono, Ibu Endang jadi menteri, itu keluar biaya operasional kesehatan ke puskesmas supaya mendatangi itu. Berarti harusnya pemerintah, dalam hal ini puskesmas yang aktif ya, Itu kan meng-approach masyarakat. otonomi kan di pemerintah daerah. Ya. Tapi puskesmas kena intervensi harus mengatasi 150 lebih penyakit. Jadi rumah saya sebagai puskesmas itu menjadi pasif case finding, menjadi seperti kayak rumah sakit ya. Institusi yang melayani. Di mana komitmen Alma Ata tahun 77 bahwa health for all itu 50 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu itu. Iya. Sekarang mau ngatasi stunting, alhamdulillah terbentuk TPK, tim pendamping kesehatan. Apakah TPK ini mempunyai hubungan relasional dengan komunitas ini? Ya. Yang kita terima itu adalah laporan. Benarkah laporan itu? Siapa yang verifikasi ini? Turun Pak stunting ini. Semua angka itu membaik. Benarkah itu valid? Kemarin pakai survei gizi yang jauh lebih tajam. Tiap tahun itu survei gizi. Untuk apa setiap tahun itu survei gizi itu Pak? 5 tahun kita itu lihat untuk apa wasting money, uang itu dipakai untuk hal yang sebenarnya tidak terlalu perlu. Kami tidak pernah melakukan yang diperlukan itu. Makanan PMT untuk melakukan. Jadi mereka itu tetap jadi objek demi proyek. Makanya Bu Sri Mulyani jangan disalahkan. Pak Wapres sendiri sudah ngomong kemiskinan juga gitu, 500 triliun untuk rapat di hotel dan sebagainya. 500 triliun hanya saya untuk membahas kemiskinan ya. Itu saya membahas ya, bukan mengentaskan. Gitu loh. Itu beda membahas sama mengentaskan. Membahas kemiskinan untuk siapa yang mengentaskan? Harusnya kan real produsernya masyarakat. Itulah produser sehat itu adalah masyarakat. Iya. Gitu loh. Individu sendiri. Dia bukan objek. Ayo. Betul. Yang merawat anak balita siapa? Ya ibunya sendiri. Ibunya sendiri 24 jam. Bukan orang kesehatan. Iya betul. Ini cuma 8 jam. Saya ingat itu Pak Tri. Kita ingat
golden triangle-nya Global David Driving Corton Force itu, yang ya, David Corton 84. yang menyatakan value, practice dan resources Ya, itu betul, ya. ada dalam setiap individu. Ya. Ya, jadi bahwa setiap orang itu memiliki values, Ya. practice dan resource. Ya. Tetapi kita lihat institusi juga memiliki values, practice dan Betul. resource. Ya. Tetapi values-nya masyarakat atau household itu berbeda dengan values-nya pemerintah dan korporasi. Ya. Ya, saya teringat waktu ketika ketemu sama Pak Henry Mosley itu. Ya. Dia katakan, itu kan masyarakat itu bekerja 24 jam sehari untuk menghidupi dan menyehatkan anaknya dan saudara-saudara keluarganya. Extended family, sementara korporasi sama pemerintah itu bekerja 8 jam sehari. Ya. Tetapi practice dan resource-nya itu tercluster di dia. Ya. Ya, practice-nya itu orang-orang yang ahli, yang berpengetahuan, yang berketerampilan ada di lebih banyak menumpuk di pemerintah, di Kementerian Kesehatan. Badiklat dulu Pak Tri di sana. Ya. Kemudian di korporasi resources-nya, sumber dayanya lebih banyak di perusahaan. Nah, ini kan seharusnya ada pola yang dilakukan, ada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk men-shifting, ya, menggerakkan practice dan resource ini juga harusnya terdistribusi ke masyarakat yang memiliki komitmen value yang lebih tinggi atau yang all out lah katakan sebagai produser kesehatan. Tetapi dapatkah kita katakan seandainya ini karena Pak Tri sudah mengatakan tadi kita menghargai komitmen yang disampaikan oleh Presiden, sangat. Itu. Tetapi pendekatan yang dilakukan itu masih pola-pola lama yang mengakibatkan tidak terselesaikannya permasalahan ini secara signifikan. Harusnya seluruh kebijakan yang komitmen yang tadi itu yang tergambarkan dalam pengurangan itu dikonsentrasikan pada the real produsernya, bukan pada peran yang dimainkan yang mengcluster resources, ya seperti tadi 500 triliun untuk membahas saja. Bahkan ada yang dipakai pengentasan kemiskinan untuk membuat pagar puskesmas. Ini menarik ini. Itu Bu Sri Mulyani yang ngomongnya baru-baru ini. Ya. Masa pagar puskesmas itu program pengentasan kemiskinan, pengentasan stunting gitu. Nah, ini saya kira isu-isu yang paling relevan dan saya kira topik yang pertama yang baru kita bahas ini memberikan message kepada pemerintah ya untuk merubah pendekatan. Jadi pola relasi yang digunakan oleh pemerintah di dalam mengentaskan stunting ini tidak lagi menggunakan pola-pola lama business as usual gitu ya. Tetapi harus dengan pendekatan baru dengan pola subject to subject. Ya, sehingga baru dia relevan komitmen dari pemerintah yang mengentaskan kemiskinan dari angka sekian sampai angka sekian ini harus diikuti dengan metode yang koheren juga, yaitu metode subject to subject relationship, bukan subject to object relationship, because we learn from our previous experiences. Kita sudah bekerja keras katanya, kalau tidak salah itu ada juga disampaikan oleh Ben Lozat ya. We work so hard for so little. For nothing, ya. For nothing. Ini isu-isu yang sangat relevan untuk kita diskusikan. Menyambung isu yang terkait dengan kalau kita sudah bergerak dari transformasi subject to subject, ya. Seharusnya pemerintah di tingkat lokal juga perlu memikirkan bagaimana pola-pola relasi yang dapat memanusiakan manusia itu sehingga bisa menjadi lebih aktif berperan untuk sebagai the real producer atas kesehatannya sendiri. Ini yang menjadi pertanyaan penting. Apa yang harus dilakukan supaya pemerintah kita di sini, pemerintah NTB, pemerintah lokal sampai tingkat desa bisa mendapatkan insight dari Pak Tri. What we have to do in order to do what is right, you have to know what is true, ya. Nah, sekarang gambarkan kepada kita apa yang sesungguhnya itu sehingga dapat membimbing kepada masyarakat kita di tingkat lokal tadi agar dapat membadankan pola subject to subject yang bisa mengentaskan kemiskinan secara mandiri sebagai the real producer of the health. Ini ya. Silakan. Nomor 1. Ya. Melihat manusia sebagai manusia yang setara.
Itu menarik itu. Berarti ini aspek filosofi ini. Tinggalkan ini di desa melihat manusia sebagai manusia. Dia adalah manusia, dia bukan benda. Kita belajar dari sistem hidup, living system. Ini sel dan itu juga sel. Iya. Hubungan antar dua sel itu ada pertukaran kimia yang menyebabkan sel ini hidup, membentuk tubuh kita manusia. Dia exchange, Na keluar, kemudian keluarlah sebagai kencing, buang air besar dan sebagainya ya, keluar. Proses ini sebagai sistem hidup, DNA yang membuat manusia hidup. Kalau ada yang rusak, mereka memperbaiki diri, namanya autopoiesis, autopoietik. Ya, produksi sendiri. Nah, Fritjof Capra yang tahun 90 dulu itu membawa ini The Web karena of dia, Life. ya, enggak, itu hidden connections. Iya, hidden connection. Dia mengatakan kalau sel seperti ini, gimana kalau manusia? Jadi kalau ini manusia dengan manusia, ini sistem sosial. Ini sistem yang hidup. Tapi kalau saya dengan benda, manusia sebagai objek, itu namanya mekanistik. Kita hidup di dunia mekanistik, serba hierarkis. Mahasiswa, eselonisasi, itu semua hierarki mekanistik. Manusia tidak jadi manusia. Saya merasakan 30 tahun hidup seperti itu. Alhamdulillah sudah bebas. Saya itu mengajar etik sudah 7 tahun. Etik penelitian itu setara. Baik, adil, hormat. Living system, sistem sosial. Nomor 1, bisakah kita menerima kehadiran orang lain tanpa atribut? Seperti waktu masih anak-anak. Belajar berjalan. Karena dia mau, bukan karena harus. Bisakah menerima stunting yang terpuruk ini sebagai manusia dan berdialog kita dengan dia? Bukan monolog. Kamu perlu ini, kamu ini dicekoi. Nanti kita bicara taprak dan kita bicara karpet. Perbaiki ini. Mereka dengar? Enggak. Belajar mendengar itu yang paling penting. Kita ngomong sekarang itu ada yang mendengar enggak dan mau menangkap pesan itu apa enggak? Itu problem kita. Keluar. Kalau sudah bisa saling berterima, kemudian saling mendengar, bisa enggak menahan diri untuk tidak memberikan persepsi interpretasi. Dengar dulu apa maksudnya. Saya belajar dari Ketua LIPI dulu, almarhum Pak Samain Dikun. Saya masih di Kepala Biro Iptek dulu, Pak. So, no, what do you mean by this? Beliau itu belajar memahami apa yang saya ucapkan. Apakah ini, apakah itu? Enggak, Pak, ini begini. Oh, oke. Beliau merephrase. Di situ seperti ini senior yang usianya jauh di atas saya. Mau mendengar. Tetapi menarik, Pak, kalau ini ada yang lebih dalam lagi yang disampaikan oleh David Bohm. Ya. Ketika kita berdialog itu seharusnya bukan hanya sekedar memahami di level apa yang diungkapkan. Betul. Tetapi makanya dia mengatakan dialog itu bukan ditujukan untuk berkomunikasi. Iya. Tapi dialog itu ditujukan untuk menghilangkan hambatan dalam proses komunikasi. Ini yang menarik. Dalam upaya untuk mewujudkan atau memvisualisasikan manusia sebagai manusia tadi, subject to subject, saya kira diperlukan persyaratan keterampilan berdialog ala David Bohm ini. Karena ketika kita menghilangkan hambatan dalam proses komunikasi itu, merasa bahwa hambatan merasa diri lebih baik, merasa diri lebih pintar, merasa diri lebih berpengalaman, merasa diri lebih kaya, merasa diri lebih segalanya, itu menjadi curtaining di dalam proses komunikasi. Makanya ketika dia memvisualisasikan bahwa dialog itu ditujukan untuk menghilangkan hambatan dalam proses komunikasi, berarti bukan hanya sebatas pada pemahaman visual seperti yang disampaikan tadi. Nah, ini bagaimana kita membuatkan materi pelatihan, katakanlah untuk mengajarkan kepada semua komponen di dalam sistem sosial itu bisa, ya, karena dia harus memperlakukan orang lain sebagai subject to subject, maka dia harus mengetahui atau bagaimana menghilangkan hambatan di dalam proses komunikasi, menghilangkan hambatan merasa diri lebih dari yang lain itu. Nah,
adakah program-program teknis? Ya, kalau saya tidak salah, dalam program-program yang dikembangkan oleh MIT itu, dia hanya memberikan lampiran-lampiran tentang bagaimana David Bohm itu menyerukan tentang pentingnya untuk menghilangkan hambatan dalam proses komunikasi. Tapi bagaimana cara kita mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada para front runners di bidang kesehatan itu, untuk menghilangkan hambatan dalam proses komunikasi, sehingga bisa membangun keterampilan mendengar, seperti yang Pak Tri sampaikan tadi. Dan keterampilan untuk menghormati orang lain, melibatkan dia sebagai manusia di dalam proses pengentasan, dalam proses transformasi yang lebih baik begitu. Apa yang harus dilakukan? Hanya satu jawaban. Begini ya. Tanda tanya. Hanya bertanya. Menarik. Kita bertanya ya, itu untuk melatih. Iya. Hindari untuk menjawab. Tapi bertanyalah yang ingin kita. Bukan pertanyaan yang mematikan, killing questions. Sehingga yang ditanya itu akan menemukan jawabannya sendiri. Tidak peduli manusia itu siapa. That's what I learned. Ala Socrates. Saya belajar dari promotor saya waktu di Yale dulu. 2 tahun saya stres. Saya bertanya, senyum sampai 2 tahun saya pukul meja. Mahasiswa ini, dia promotor saya, profesor, doktor, kepala bagian urusan bayi tabung dulu itu, baru mulai itu. Dia berdiri kamu, wah marah ini sama saya ini. Tahu dia ketawa. Don't, you are asking me, I'm just your mentor. Do you think I know better than you? Kamu kira saya lebih tahu dari kamu? Itu promotor saya. Iya. Jadi itu mendidik. Orang harus mengetahui sendiri untuk mengembangkan potensinya. Dia tidak mau memberikan jawaban 2 tahun. Itu promotor saya. Iya. Ayo, pendidikan di sini. Merdeka belajar nggak? Mahasiswa itu yang kita ajar selalu bertumbuh ke kita yang di depan. Reservoir. Dia berfungsi sebagai reservoir. Ya. Penerima. Sebelumnya saya kan belajar di Harvard 6 bulan saya. Kemudian di John Hopkins. Mungkin pendidikan itu yang tertanam di kepala saya. Pola case-based learning itu. Hanya bertanya. Ask the right question. Tahu yang dia tanyakan cuma apa? Dia cuma ngecek hasil saya. Wow, every day you did. This is good. Bagus. Dia hanya mengecek apakah saya berbohong, apakah saya memalsukan data, falsifikasi, fabrikasi, plagiat. Real. Every day is a new day. Begitu saya selesai doktor, dia nulis. Saya ditawarin kerja di sana dulu, tapi there is no place like home. Balik saya ke Indonesia. 2 kali saya di John Hopkins juga saya dapat SK. Tinggal di sana, membantu negara Afrika. There is no place like home. Itu hanya satu pertanyaan. Sekarang kalau kita ketemu dengan komunitas stunting itu, namanya costing. Para sekta itu unsur namanya costing. Komunitas zero stunting. Komunitas ini menjadi komunitas enggak? Enggak. Mereka individu-individu. By name, by address katanya. Ada di TPK semua. Tim pendamping keluarga. That's okay, bagus. Mereka bergerak gitu. Oke? Persoalannya mereka sebagai objek atau subjek. Bagaimana menciptakan, mengajak mereka menyadari, ask the right question. Siapa yang harus solving that problem? They have to solve the problem. The community. Biarkan mereka mengatasi persoalan yang mereka hadapi. Kalau mereka tahu persoalannya itu apa. You are asking, pertanyaan hot ini adalah, ingat Pak Wapres mengemukakan 5 pilar. Salah satu pilarnya itu pemimpin dan kepemimpinan. Bab 3 di buku yang menulis adalah leadership, strategic leadership, leader and leadership. Banyak yang belum memahami pemimpin dan kepemimpinan. Membaca buku, ada ribuan definisi. Itu yang kita lakukan tahun 2000, mulai dari John Hopkins sampai kelahirlah Blankon, teman-teman itu. Yang sudah dari ribuan alumni saya sudah ngajar. Pemimpin dan kepemimpinan itu bukan orang yang duduk di jabatan orang yang ahli, bukan. Pemimpin itu adalah pemupuk perubahan. Kalau pemupuk perubahan itu transformasi. Pemimpin itu ada di depan, ada di belakang. Zaman tahun berapa Ki Hajar Dewantoro dulu. Ada di belakang, di depan, di tengah, dan jaringan.
Jadi kita tumbuhkan pemimpin-pemimpin costing. Mereka adalah pemimpin. Gimana caranya? Zaman sekarang itu hati ya. Di India itu ada 1,4 juta. 1,4 juta orang yang menangani stunting. Ya. Dikasih HP ya. Ini menarik. Nanti kita akan bicarakan sesi digitalisasi dalam digitalisasi pelayanan kesehatan untuk penanganan stunting itu. Direct gitu. Ya. Tidak lagi main gitu. Tapi sebelum kita masuk kepada isu digitalisasi itu, kalau saya kembali kepada persoalan pola relasi dan isu-isu yang mengemuka atau muncul di dalam persoalan penanganan stunting itu, ada isu etik ya. Ini ketika kita memperlakukan orang dalam sebagai objek saja itu sudah muncul masalah etik gitu. Nah, dapatkah ini Pak Tri mengelaborasi apa sesungguhnya peranan etik itu di dalam pelayanan kesehatan yang harus di underline ini? Karena Pak Tri sendiri saya ketahui juga kita sama-sama berada di lembaga KEPIN tadi, lembaga untuk penelitian dan pelayanan kesehatan ini. Mungkin bisa dijelaskan kepada audiens kita seperti apa seharusnya perilaku, sikap atau attitude dari para provider kesehatan itu ketika memberikan pelayanan atau ketika mengajak setiap orang itu engage di dalam proses transformasi kesehatan tadi itu. Karena etik ini isu yang sebetulnya tidak tampak dia. Beda dengan hukum. Kalau hukum itu bergerak di post factum. Setelah terjadinya peristiwa dan tindakan, baru dia bergerak. Tapi etik ini bagaimana kita mengarahkan orang itu untuk berpikir, bersikap, dan berperilaku. Ya, sehingga memiliki karakter atau watak yang baik. Ya, sesuai dengan nilai-nilai etik. Khususnya ketika diterapkan di dalam kesehatan. Bagaimana cerita atau apa yang seharusnya di underline ini. Nah ini saya jadi kepala Badan Litbang itu berakhir tahun 2013. Ya. Kemudian saya kerja di WHO. Selama bekerja itu pemahaman tentang etik itu dangkal. Tapi ketika bekerja di WHO baru tahu etik penelitian ini kayak begini. Karena saya orang terakhir yang paraf sebelum uangnya keluar dari atas, dari pimpinan. Etiskah penelitian ini? Etika dan etis itu beda. Etika itu ilmu, kalau etis itu adalah perilaku etik kita. Pulang dari New Delhi, dari CRO, WHO, kerja 2 tahun, ditugasi oleh Ibu Nila sebagai Ketua Komisi Nasional Etik. Di situ saya bongkar semua etika. Etik itu cuma 3. BAH, baik, adil, hormat. Berbuat baik, bersikap adil, memberikan rasa hormat. Itu elemen etik yang 3 prinsip etik. Oke, prinsip ini. Kalau ditanya, apa itu prinsip? Saya sudah 267 angkatan, 16.000 alumni. Mulai tingkat paling tinggi, guru besar sampai dengan S1. Seluruh mulai Jayapura sampai dengan Aceh. Keliling saya Indonesia. Walaupun lewat sub juga. Banyak yang belum memahami etik itu apa. Bedanya etik dan hukum. Kalau seorang yang menyandang profesi ahli hukum, profesi dosen, profesi ya, mereka terikat pada kode etik profesi. Dokter ahli, kode etik profesi. Tapi peneliti, dia harus membuat protokol, bukan proposal. Proposal itu urusan komite ilmiah. Protokol itu urusan komite etik penelitian yang KEPIN kita. Waktu itu saya jadi di KEPIN. Yang saya terganggu, kita harus mengakreditasi KEP. KEP mau diakreditasi apakah benar berkualitas? Jadi tidak melakukan itu. Yang penting dia menjalankan sesuai dengan standar. Prinsip itu lahir tahun 79 sejarah dari laporan Belmont. Gara-garanya apa? 40 tahun penelitian tentang spesies manusia dijadikan hewan coba. Hitler juga begitu. Itu sejarah itu. Amerika membuat namanya Komite Etik Penelitian, IRB. Penelitian spesies itu memperlakukan manusia seperti hewan. Itu orang-orang hitam di negara bagian Alabama dibiarkan meninggal dunia. Dengan bangga yang meneliti, Depkes itu sana menyajikan hasil, ngamuk orang-orang Amerika.
kamu ya manusia apa dan sebagainya. Akhirnya Karena dia melihat itu sebagai objek. Iya. Iya. Akhirnya Presiden Clinton meminta maaf perlakuan yang tidak etis itu. Presiden pertama. Minta maaf. Dan itu sudah dilakukan bertahun-tahun, berulang-ulang. 40 tahun, ha? 40 tahun. 40 tahun. Hitler juga gitu. Keluarlah yang namanya segala macam deklarasi Helsinki dan sebagainya. Ya. 32 tahun kemudian baru lahir standar etik penelitian. 7 standar. Dari prinsip keluar 7 standar. Baru tahun 2017 lahirlah Ya kan saya ingat itu ada nilai, prinsip, standar sama norm. Iya, yang ketiga itu ya, norm itu. Norm itu hukum. Norm. Ya. 25 pedoman. Setiap kali saya memberikan materi itu dalam pelatihan, tidak pernah saya mau kasih kuliah. Semuanya kasus, case-based learning. Saya belajar dari Harvard, dari Yale, dan sebagainya itu. Case-based learning, baca. Tapi memang susah, karena kita belum terbiasa itu. Oke, sekarang etik pelayanan. Bayangkan ya di rumah sakit atau dimanapun di puskesmas, saya punya kode etik 3 prinsip tadi: baik, adil, hormat, berbuat kepada yang saya layani. Oke, saya nongkrong di IGD 2 jam, saya catat tahun 2013-2014. Orang datang ke rumah sakit, yang menurunkan berangkat itu mestinya kan petugas pakai mobil biasa. Setengah mati petugasnya ngobrol gini aja. Di Manado lebih hebat lagi. Mereka ngobrol, direkturnya setelah ikut strategic leadership yang kita berikan, dia ambil berangkat, dia angkat. Baru jumbalitan semua itu. Apakah mereka itu melanggar hukum post factum? Apakah mereka harus kena punishment? Etik itu kan memupuk perubahan pemimpin-pemimpin itu. Apakah ada instrumen untuk melihat dia itu jangan sampai kena sanksi? Direktur itu dengan direktur melakukan itu sadar pada saat itu, besoknya ya begitu lagi. Jadi habit kebiasaan itu yang harus diubah, transformasi. Siapa yang mau ubah? Nggak bisa dipaksa. Harus mereka sendiri. Nah sekarang mari kita pendekatan etis. Kita berbuat baik, bersikap adil, dan menghormati subjek. Menghormati subjek berarti ada otonomi subjek untuk bertindak, berpikir dan bertindak, kan gitu. Walaupun dia orang yang tidak berpendidikan, dia punya hak dia. Kalau direkrut sebagai subjek dia bisa menolak. Beranikah dia menolak kalau orang itu berada di bawah hierarki? Nggak berani ya. Sekarang etik kesehatan masyarakat itu etik individu. Etik kesehatan masyarakat itu berarti diperlukan solidaritas. Sekarang mengapa TBC itu umurnya 100 tahun lebih masih ada? Kenapa COVID itu 3 tahun hilang deh? Bukankah itu diskriminasi? Iya, perlakuan. Etiskah itu? Iya. Seluruh dunia ini menarik ini. Tiba-tiba keluar solidaritas. At what cost? Karena dia terancam di dalam penyakit itu. Oleh presiden, perdana menteri, semua orang terancam. Makanya dia solidaritas total. Tapi kalau TBC kan hanya orang-orang miskin saja. Kalau stunting, betul. Mana solidaritas itu? Wih, saya lihat ini persoalan sangat-sangat fundamental. Unethical. We have to change transformasi itu jangan cuma ngomong slogan. Transformasi begini. Jadi begini, gitu. Kalau dia tidak berada di dalam ancaman itu, dia tidak akan peduli. Dia memproteksi dirinya. Iya. Ini orang nggak ngerti nih. Tetapi orang stunting harus kita. Karena dia lihat sebagai subjek, ada objeknya itu ya. Iya. Padahal kalau dia sebetulnya bagian dari stunting itu, dia akan bersuara yang berbeda. Dia harus memanusiakan orang yang stunting itu juga. Ini kan? Bukan di negara maju. Demam berdarah. Semprot dapat muncul lagi ya. Itulah pendekatan yang bukan active case file. Ini luar biasa. Seharusnya kan begini Pak Tri, kalau bisa kita menyerukan kepada pemerintah atau dalam gerakan global seperti itu, bahwa pola yang sama yang kita lakukan terhadap penanganan COVID ini harus diberlakukan secara sama terhadap penyakit-penyakit yang menular dan apa istilahnya
yang berlongitudinal ya. Seperti itu ada 100 tahun, 110 tahun. Nggak tahu ngebiak. Lah itu kan sangat tidak etis itu, membiarkan penyakit itu berada hanya di lingkungan yang bisa dilokalisir hanya untuk orang-orang tertentu. Dan itu sebetulnya orang yang menderita itu adalah orang-orang yang tidak berkesempatan, orang yang tidak berpunya lah begitu. Makanya Amartya Sen mengatakan freedom as definition. Ya, memang ini Bebaskan mereka berkembang peluang potensi jadi karena mereka orang gitu. Iya. Memang menarik ini Pak Tri. Kalau kita lihat, saya juga mempelajari konsepnya Sense ketika dia melakukan koreksi terhadap pandangannya John Rawls itu. Memang Sense itu menawarkan tentang kapabilitas. Ada satu hal yang dia ilustrasikan bahwa peranan yang dilakukan oleh pemerintah itu seharusnya bukan saja sekedar untuk memberikan memfasilitasi atau memenuhi kewajiban-kewajiban formalnya saja. Misalnya membuat rumah sakit, membuat sekolah, atau membuat jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Tetapi rumah sakit internasional, tingkatan akreditasi tertinggi. Iya, bukan siapa itu. Yang mau ke situ? Uang kita keluar banyak. Iya. Dia solving peace. Peace. Tahu nggak berapa orang yang sakit? Iya, betul. Dan kemana mereka? Keluar. Bukan, Hak. Saya di Bappenas 10 tahun. Iya. Anggaran untuk yang namanya preventif dengan kuratif itu ada misalokasi. Itu pertanyaan Bank Dunia tahun 93. Misalokasi lagi. Misalokasi. Jadi pertanyaannya begini, mengapa meningkatnya anggaran tidak secara linear diikuti dengan perbaikan status kesehatan? Sederhana, hanya satu pertanyaan. Makanya asking the right questions. Misalokasi, inefisiensi, kemudian terjadi disparitas, penyimpangan. Ya, dipakai untuk rapat-rapat dan lain-lain itu. Kan gitu aku. Iya. Kita ngomong tadi itu, ini target tetap jadi target. They don't get anything. Bahkan ada yang mengatakan dikonservasi itu. Dipelihara. Tapi menarik ini Pak Tri, kan sebelum kita masuk ke yang lebih dalam ini, tadi kita bicara tentang pembebasan. Konsep pembebasan ini penting karena kan memberikan ruang kepada setiap subjek. Saya mengatakan bukan lagi kepada semua orang tadi, tapi setiap subjek. Beda orang dan subjek itu. Kalau dalam pengertian hukum, orang itu adalah orang yang memiliki hak untuk hidup. Tapi kalau subjek hukum, orang yang memiliki hak untuk mengemban hak dan kewajiban. Itu dia, ini beda ini. Saya nggak ngerti hukum. Ya, tetapi ini penting ini. Jadi setiap orang, setiap subjek itu, subjek hukum pengemban hak dan kewajiban itu memiliki potensi, ya kan? Ini potensinya itu seperti pikirannya, tenaganya, kehendaknya itu, will-nya itu. Itu adalah potensinya. Tapi kalau dia tidak disupport, tidak dibebaskan dari hal-hal yang mengcurtaining dia, itu juga kegagalan pemerintah dalam melakukan proses pembangunan. Makanya dia katakan sama Amartya Sen, pembangunan development as freedom di dalam bukunya itu, bahwa pembangunan itu bukan ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ke pertumbuhan, tetapi pembangunan itu harusnya ditujukan untuk membebaskan, menggunting semua hambatan yang dapat mengunci kebebasan setiap orang, setiap subjek hukum itu dalam mengkonversi potensinya menjadi fungsional. Nah, itulah yang melahirkan, ya, bersandar kepada definisi itu, dia membuat definisi tentang kemiskinan itu. Bahwa kemiskinan itu selama ini pemerintah mengukurnya dari asupan kalori, dari prasejahtera dan seterusnya. Tapi bagi Sen itu adalah pendekatan material. Yang dimaksud sama Amartya Sen, bahwa orang itu dikatakan miskin bukan karena dia tidak punya uang katanya. Bukan karena kita berpenghasilan kecil. Tapi kita dikatakan miskin karena kita gagal mengkonversi, merubah potensi kita menjadi lebih fungsional. Nah, ini menarik. Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Sakiko Fukuda itu di wilayah Brazil,
orang Jepang penelitian WHO di Brazil itu dia melihat tentang penerapan Zen di dalam pemberantasan kemiskinan. Dia mengilustrasikan tentang sepeda ini, Pak. Dan ini dipublikasi luas di jurnalnya tentang capabilities itu. Kita menyukai sepeda bukan karena kita suka warnanya atau suka materialnya dia bilang, tapi karena fungsinya yang membantu kita untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan cara yang lebih cepat dan efisien. Tetapi katanya, kalau kita tidak mempunyai potensi yang paling dasar, itu hanya dibutuhkan kehendak, kemauan. Terus kita punya kesehatan, kita bisa bersepeda secara fisik, kita bisa, dan kita berketerampilan. Freedom, free will itu, ya power to do, melakukan tindakan sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan value-nya dia. Nah, Jamshid itu ya. Ya, tetapi itu kombinasi dia. Jamshid Garajadagi itu tentang managing chaos itu. Tetapi yang menarik yang dikembangkan oleh Sakiko Fukuda itu, dia untuk melekatkan kewajiban negara di dalam pembebasan itu. Masyarakat itu sudah memiliki potensi, sudah dia sehat, dia juga berketerampilan untuk bersepeda, dia punya sepeda juga. Tetapi pemerintah tidak membangun jalan dan jembatan juga tidak ada gunanya potensi itu. Dia bilang gitu. Nah, artinya apa? Artinya pemerintah itu harus bisa mencermati karakteristik dari sistem sosial atau komunitas tadi. Lalu menemukan the leverage point atau the weakest link, hambatan terlemah di dalam sistem sosial itu. Lalu mendesain katalis ya sebagai leverage point untuk mendorong perubahan. Nah, ini baru dia bisa. Jadi yang ditekankan oleh pemerintah para penulis itu, seharusnya pemerintah itu bukan hanya terus-menerus mendorong membangun infrastruktur tanpa melihat pada the weakest link of social system tadi. Padahal kalau dia bisa mengetahui apa hambatan terlemah di dalam sistem sosial, dia cukup menggerakkan dengan modal sedikit saja dengan kekuatan kewenangan tadi, daya ungkit, ya. Melahirkan daya ungkit. Tujuannya itu adalah untuk melakukan pengkonversian potensi itu menjadi lebih fungsional. Sehingga setiap orang itu memiliki peran sebagai subjek di dalam proses transformasi tadi. Nah, kembali ke isu tadi, kan persoalan etik itu sebetulnya kata kunci ketika ingin memperlakukan orang itu memiliki, supaya orang itu bisa setara dengan dia melihat lawannya atau partnernya itu sebagai orang yang memiliki kesetaraan dengannya. Dia memiliki rasa hormat, timbul rasa hormat. Di situ ada, ketika orang memiliki rasa hormat, ada kebaikan di sana di dalamnya, ya kan? Kalau dia tidak hormat berarti kejahatan yang muncul atau ketidakbaikan. Jadi dia berkorelasi seperti yang Pak Tri katakan tadi. Ketika kita bicara value tadi, jadi ada nilai baik, hormat dan adil. Kalau dia hormat pasti dia adil. Kalau dia tidak hormat, dia tidak memperlakukan kawannya itu dengan adil. Dan itu dia berkorelasi. Kalau dia tidak baik, dia tidak akan memberikan penghormatan terhadap lawan. Nah, ini kan satu value yang saling menguatkan. Di sini yang kita katakan dia coherent value itu. Kemudian yang kedua, dari value ini melahirkan prinsip-prinsip tadi. Ada 7 prinsip yang dielaborasi tadi. Standar. Ya, standar. Tapi prinsip misalnya dari kebaikan itu ya, kebaikan itu lahir seperti misalnya prinsip-prinsip ya kebenaran objektivitas, kemudian kebenaran dan seterusnya. Ini saya kira kalau misalnya bisa Pak Tri membuatkan semacam panduan tentang etik tadi, ketika kita membadankan value, prinsip, standar ke norma tadi, menjadi sebuah panduan di dalam etika pelayanan kesehatan tadi. Ini akan menjadi panduan yang sangat sebagai practical guidance, bermanfaat bagi para front runners, terutama di level puskesmas, di level rumah sakit, di dalam pelayanan masyarakat, sehingga apa yang dicita-citakan tadi bisa betul-betul efektif untuk pengentasan baik pelayanan kesehatan maupun terutama untuk pengentasan stunting tadi.
Nah, ada satu kata kunci sebetulnya yang masih saya sedang pikir yang masih menjadi persoalan. Kita sudah memperlakukan, katakanlah kita memperlakukan orang dengan cara yang manusiawi. Kita mengapresiasi dia sebagai subject to subject. Tetapi kalau dia tidak memiliki resources, ya, tidak ada material, bagaimana bisa tidak dijelaskan ini? Memang kita punya pengalaman sama-sama lihat bagaimana pengalaman Kerala bergerak dan bertransformasi tanpa material resource yang berkecukupan. India, ya, India. Tapi bisakah Pak Tri meyakinkan kepada kita di sini, masyarakat, ya, pemerintah daerah maupun pemerintah di tingkat desa, gitu, untuk bergerak, ya, tanpa melihat pada persoalan-persoalan yang dianggap material? Ya, katakan harusnya setiap proyek itu harus ada fulusnya gitu. Tapi sekarang ini kan gerakan yang akan metode pendekatan yang akan ditawarkan oleh Pak Tri di dalam memecahkan masalah stunting ini adalah pendekatan non material. Sementara mereka itu butuh asupan yang juga itu merupakan material. Nah, bagaimana cara mengatasi persoalan antara dikotomis antara material dan non material ini? Karena dari para ahli ekonomi juga berbeda pendapatnya, seperti kawan kita Pak Mansur misalnya, atau berbeda pendapatnya juga dengan kawan-kawan yang lain. Mungkin di depan Pak Tri bisa akomodatif, ya, tetapi saya lihat misalnya Pak Purnawan misalnya, dia juga Profesor Purnawan Junadi juga masih berorientasi pada pendekatan, walaupun dia sangat appreciate dengan gerakan non material, tapi memang dia juga realistis untuk melihat memang ada cadangan atau persyaratan minimal yang harus diperlukan untuk menjalankan tujuan-tujuan kolektif, khususnya dalam pemberantasan stunting tadi. Nah, kira-kira untuk menjelaskan dikotomi material dan non material dalam penanganan stunting ini, bagaimana cara kita menjelaskan kepada audiens itu? Silakan, Pak. Ini substantif sekali persoalan yang dibahas ini. Jadi gini, nomor satu saya catat tadi, ya, mohon kita klarifikasi. No blame. Tidak seorang pun yang patut disalahkan. Yeah. Ada istilah kegagalan pemerintah. I think it's not wise, kurang bijak kalau kita menuding. Karena itu kan salah satu di antara 6 penyakit organisasi. Musuh ada di luar sana, menuding yang lain. Yang salah adalah yang situ. Ada kata rebus dan sebagainya, kita tahu, ya. The enemy is out there. Karena everyone is harusnya there is no enemy out there. There is no enemy out there. The enemy is Laksamana tubuh yang salah adalah saya sendiri. Ya. Itulah. Kita supaya tidak ada salah paham bahwa we are blaming others. Let's start something new gitu. Yang mungkin kita belum pernah melakukan sesuatu, atau mungkin bukan baru gitu. 20 tahun yang lalu itu Pak Husni, mungkin kawan-kawan di MPP ini melakukan pembelajaran berbasis non material, mengumpulkan bekerja sama dengan orang-orang desa, orang-orang akar rumput yang masuk orang miskin. Jadi idenya itu adalah bertemu dulu, komitmen untuk bertemu. Mereka itu petani dan sebagainya. Jam berapa ketemunya? Jam 7 malam. Habis bertani, habis keluar. Jam 7 datang semua, jam 7. Cuma minum kopi kayak begini. Gitu. Membicarakan apa? Tidak tahu dibicarakan apa. Itu mempraktekkan dialog. Dia dan logos. Dia itu adalah satu sama lain. Logos itu berarti makna yang mengalir. Ternyata dibutuhkan biaya. You know what they did? Kelapa dijual kelapanya itu karena komitmen itu. Mereka orang nggak punya. Akhirnya bisa membangun itu tanpa dukungan pembiayaan dari siapapun, dari mereka. Banyak sekali pembelajaran dirintis, sekolah perjumpaan. Pak Usni dengan banyak sekali orang perjumpaan, hanya berjumpa, belajar berjumpa dulu. Itu yang luput. Sekolah itu banyak mengajarkan kognitif. Universitas di mana itu kognitif akibat pemikiran Descartes yang 400 tahun itu.
Kita itu terpilah-pilah menjadi kepingan-kepingan. Bagaimana memecahkan persoalan sosial yang keseluruhan gitu, Ha? Ikut sikap penjalin. Dan siapa yang menjadi katalis? Kalau berpikir ilmu kehidupan, sistem hidup, yang dari katalis itu enzim. Kita ini hanya enzim katalis, membangun bagaimana berinteraksi sosial itu. Bagaimana memfungsi katalis? Dilarang memberikan instruksi, memberikan arahan, memberikan panduan, harus begini. Let them create the value itu dari mereka, untuk mereka, oleh mereka. Jadi istilah solidaritas itu adalah ada busur solidaritas, the art of solidarity. Berdiri di samping. Di samping itu kita setara dengan mereka. Berdiri untuk, berdiri oleh, dan berdiri dengan. Solidarity, kepedulian antar mereka. Nah, Hak itu bicara tentang resources. Perhatikan ya. Tapi tadi sebelumnya tentang bagaimana mengatasi hambatan sistem. Kalau kita bicara sistem thinking, berpikir sistem. Hambatan itu bukan material, hambatan itu berpikir. System thinking. Theory of constraint, yang you already translate itu 20 tahun yang lalu gitu ya. Hambatan sistem. Segala hambatan itu berkaitan dengan non material, bukan material. Oke? Nah, ada 5 pertanyaan yang kita harus bertanya kalau sudah terbentuk komunitas. Kan nomor 1, bagaimana membentuk komunitas itu? Siapa yang bersedia? Tidak boleh ada paksaan. Kita bicara langsung pada persoalannya komunitas stunting. Oke, mau 30 sudah nyampe. Di desa ada berapa desa? Oke, mulai dari kecil, start from small. Mereka ditanya, kita bertanya, ibu-ibu, ingat loh ya, ibu-ibu produser sehat, bukan bapak-bapak. Mau menjadi apa? Kita harus menjelaskan dulu yang tidak sehat itu bagaimana dan sebagainya. Mudah itu, teman-teman dari TPK bisa bersama-sama TPK, tim keluarga gitu. Itu namanya, bahasa kita itu visi. Visi kita itu bukan turunkan angka dari sekian ke sekian. Mereka nggak tahu angka. Itu menara gading buat mereka. Mereka itu the community. Yang tahu visi itu kita. Karena kita diukur, berhasil nggak kamu dari ukuran. Itu saya lakukan waktu saya kepala Badan Litbang. 6 bulan saya jadi kepala Badan Litbang, buka kunci sendiri, nggak ada staf. 1.200 peneliti ya. Badan Litbang Kesehatan. Saya tanya ke mereka, peneliti mau jadi apa kita? What do you want to be? Sebulan kumpulan 4 angkatan LO leadership pembelajaran. You decide. Saya cuma dengan Pak Rasa kita belum fasilitasi. Keluhan semua yang saya dapatkan itu keluhan simptom-simptom, gitu ya, bukan core problem. Ingat 70% itu adalah prinsip Pareto. Prinsip Pareto itu berarti kalau kita serang ini 70% simptom hilang. Tahu kita itu bayaran. Singkat cerita, mereka nggak mau lagi jadi gerbong. Jadi di Depkes itu penelitian itu adalah buang-buang uang, nggak ada manfaatnya. Saya minta jadi kepala badan penelitian, nggak mau jadi dari yang lain, dari penelitian aja. Ini yang nggak ada uangnya. Bilang gitu. Bener ini. Tapi nggak ada yang mau jadi. Ya udah. Singkat cerita berubah. Kita ingin menjadi lokomotif. Jadi program itu berdasarkan temuan yang bisa dimanfaatkan. Bukankah itu? Itu dimulai dari pertanyaan mau apa? Iya, what do you want? Kita menjadi. Oke, semua sepakat. Mari kita putuskan. Mulai sekarang untuk tahun anggaran depan, uang semuanya difokuskan menjadi protes semua. Loh, kan sudah sepakat semua. Ratusan miliar untuk penelitian. Penelitian. Saya minta Ibu Menteri dikasih. Alhamdulillah. Baru semuanya. Riskesdas ya. Iya. Itu berdarah-darah itu. Iya. Sampai sekarang masih ada riskesdas itu. Nggak tahu moga-moga. Riset kesehatan daerah ya. Riset kesehatan dasar. Kesehatan dasar. Kita bisa membuat peringkat dari nomor 1 kabupaten terbaik kota sampai dengan 440 saat itu. Apa itu ruang lingkup riset kesehatan dasar? Itu pertanyaannya, daerah wilayah mana yang standar status kesehatannya itu terbaik. Bagus. Keluarlah IPKM, Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat.
Karena UNDP waktu itu mengeluarkan HDI Human Development Index, yaitu beda itu ya. Iya, yang apa? Bukan standar apa? IPM itu. Iya, Indeks Pembangunan Manusia. Tapi kesehatan itu Mas Hanya kelengkapan. Angka harapan hidup Iya. itu ekonomi sama pendidikan. Iya, iya. Kesehatan Bukan kesehatan yang dimaksud dalam Iya. Rekesdas itu. Nah, IPKM itu 24 indikator. Oh. Termasuk gizi, imunisasi dan sebagainya. Keluarlah peringkat 1 sampai 440. That was 2007. Luar biasa ya. Saya ke Badan Litbang. Iya, iya. Ibu Endang itu ikut. Iya, waktu itu stafnya Ya. Bu Menteri itu ya. Iya. Stafnya Pak Tri ya. Sahabat karib. Biar dia staf. Dulu nggak boleh loh, ditolak dulu tuh saya yang dulu Bu Endang bilang Pak Tri inget saya nggak? Siapa Bu? Oh yang ke Harvard dulu ya. Oh, sudah diterima di Harvard nggak dikasih beasiswa. Ya Allah. Tapi alhamdulillah ya Bu. Itu ya. Masa lalu lah. Masa lalu. Nah, Bu Endang itu terus jadi menteri dia. Menggantikan Bu Bupati lah gitu ya. Anda Jadi siap. Jadi keluarlah IPKM, okay? Keluarlah IPKM dengan parameter-parameter kemiskinan dan sebagainya 130 kabupaten. Kemudian kita buat kriteria yang kabupatennya 50% di provinsi itu, keluar 10 provinsi. Termasuk NTB. Lombok Utara, Lombok Timur di bawah IPKM. Imunisasi cuma 40%. Kalau laporan dari Pusmas, dari Dinas Kesehatan 90% lapor tinggi-tinggi semua. Ada perbedaan angka itu. Persoalannya sekarang gimana kita mau mengubah ini? Keluarlah yang tadi saya ceritakan itu, melakukan pendekatan bagaimana memecahkan masalah bersama. Saat itu kami belum sempat masuk langsung ke komunitas karena kita melalui mereka-mereka di kabupaten mengajak TPK dan sebagainya. Dengan harapan mereka melakukan ke komunitas itu. Itulah. Mengubah pola berpikirnya dan bertindak. Itu transformasi perubahannya. Sebagai katalis. Untuk mencari problem utamanya itu apa? Problem utamanya ternyata mereka tidak melakukan active case finding. Menunggu berhadapan. Pada saat itu belum ada BPJS. Ya, ya, active case finding namanya. Active case finding itu bahasa epidemiologi semua orang kesehatan tahu. Ya, ya. Penemuan kasus. Harusnya Kalau rumah aktif. sakit itu pasif case finding, datang baru yang tercatat di Sebagai orang yang sakit, fasilitas kesehatan itu adalah Mereka yang case finding. Hasil penelitian itu hanya 8% yang memanfaatkan rumah sakit. Selebihnya tuh mengobati sendiri dan ke puskesmas. 60%. 60% ke Terus puskesmas. negara memberikan dukungan Ke rumah besar sakit. untuk rumah sakit. Salah misalokasi. Rumah sakit itu hanya ada di ibu kota kabupaten, Iya, iya. jauh dari mereka, tidak Betul, terjangkau. Jadi kita bicara akses, sebetulnya aksesibilitas itu jauh. Saya udah bolak-balik ngomong mengusulkan, udahlah kalau ini rumah sakit kabupaten, buatlah namanya rumah sakit Pratama. Rumah sakit Pratama itu artinya menjadi jaringannya dari kabupaten, berfungsi betul-betul untuk pelayanan dalam artian kuratif. Tetapi puskesmas tetap harus ada gerakan keluar namanya active case finding. Itu puskesmas. Itu harusnya peran utamanya ya, Iya. fungsi tugas pokok utamanya ya. Saya sudah ngomong, Bu Menteri itu nggak didengar ya, sudahlah, biarkan aja. Sekarang banyak puskesmas yang berfungsi sebagai rumah sakit. Namanya itu kuratif, Mas. 155 karena mereka diberikan tugas Untuk menangani mengobati. ratusan penyakit. Lah gimana mau menangani promotif preventif? Bagaimana melakukan transformasi? Transformasi bagaimana? Perlu enggak selain puskesmas, katakan puskesmas itu sudah ada, tapi dibuatkan lagi puskesmas lain Dulu ada yang berfungsi. puskesmas pembantu. Iya, itu perlu enggak dibuatkan Terus itu ada namanya desa. untuk yang berperan aktif tadi, aktif case finding Itu tadi. sendiri. Jadi ini puskesmas perawatan atau apapun namanya ganti aja rumah sakit Pratama. Kecil, dibede dulu. Ini yang rujukannya. Ini puskesmas. Isinya itu bukan orang ngobati, ini isinya promosi yang melakukan active case finding. Iya, iya, iya. Itu perlu enggak? Sudah kita hitung itu. Sekarang enggak ada lagi? Belum ada. Oh. Alhamdulillah ada pembicaraan ini, moga-moga ada yang mendengar. Iya, Dan kita membuat policy. sangat bagus sekali kita Enggak, harus itu komunikasikan daripada sama pemerintah. Puluhan triliun untuk sesuatu yang nggak jelas. Tadi itu Bu Sri Mulyani ngomong, Pak Wapres juga ngomong. Sudah
Jadikanlah puskesmas yang terpencil ini yang melakukan gerakan-gerakan. Apalagi zaman sekarang sudah ada IT yang tidak masalah itu. Gitu lah. Iya. Itu mendasar itu. Kalau mau betul-betul akses ya. Juga mereka itu ditangkap Mungkin sini dulu. menarik kalau misalnya ini kita lengkapi itu gagasan ini kan sebetulnya solusi ini. Iya. Solusi bahwa ada puskesmas Pratama. Itu beda. Bukan. Puskesmas Ini rumah sakit Pratama. Rumah sakit Pratama itu puskesmas. Sudah ada itu. Oh, sudah ada. Sudah ada. Terus puskesmas? Puskesmas sudah ada ini. Ya, tapi puskesmas kembalikan fungsinya sebagai active case finding tadi. Promosi. Kenapa enggak kita buatkan saja? Kan ini sudah banyak dia layani ini, puskesmas yang jadi rumah sakit. Kenapa enggak ditambahkan aja puskesmas yang berperan sebagai active case finding itu, yang disebut puskesmas pembantu itu. Ini ubahlah menjadi statusnya menjadi rumah sakit Pratama. Tapi lahannya cukup enggak? Puskesmas kan lahannya standarnya kan kecil. Iya, kecil. Tapi itu masalah infrastruktur change ya, perubahan kita bilang transformasi ya. Tetapi ini sangat penting karena ini kan bagian dari kewajiban konstitusional pemerintah. Kan saya melihat bukan dalam konteks sekedar membangun rumah sakit, sudah bukan sekedar membangun institusi, tapi menyangkut kewajiban konstitusional pemerintah untuk menciptakan akses kesehatan ya, bukan secara pasif saja, bukan menunggu orang sakit. Tapi dia juga harus menjamin agar masyarakatnya itu dia ketahui tidak ada yang sakit. Saya ambilkan contoh ini Pak. Di Utrecht itu ada wali kota itu tahu dia berapa orang minggu ini yang akan lahir, berapa orang minggu depan yang akan lahir itu. Dia punya, jadi setiap orang yang masuk di puskesmas, istilahnya puskesmas klinik-klinik itu, langsung membuat laporan berapa orang yang hamil 3 bulan, berapa orang yang hamil 6 bulan, 9. Itu terkait dengan penganggaran Pak. Nah ini kan sebetulnya menarik kalau misalnya pemerintah itu menggunakan fungsi agen-agen kesehatan dalam bentuk puskesmas pembantu itu untuk dalam rangka membadankan kewajiban konstitusionalnya di bidang kesehatan tadi. Bukan sekedar melaksanakan perintah dalam konteks bahwa secara formal dia sudah memenuhi kewajibannya, bukan. Tapi ada kewajiban yang paling lebih substantif lagi adalah menjamin atau mencegah agar masyarakat itu tidak bermasalah. Ya, itu hanya bisa ditemukan kalau ada aktif. Seperti yang disampaikan oleh Pak Tri tadi, ternyata banyak temuan kayak di KLU itu, yang sebetulnya dia tidak ketahui sebelumnya. Tapi gini, boleh saya? Iya. Silakan. Kita melahirkan ratusan ribu bidan di desa tahun 89 itu. Ya. Turunkan angka kematian itu, cetak bidan, tugaskan di desa. Itu tugasnya Pak Tri waktu di Bappenas. Baru masuk seminggu itu udah itu. Satu desa satu bidan. Iya, 10 tahun kemudian udah ribuan. Para bidan desa itu mulai tahun 80. Tahun berapa? Tahun 91. Bidan desa itu. 98 krisis itu mereka sudah bergerak. Para bidan tenaga-tenaga itu luar biasa. Mereka tuh punya GIS. Tanggungannya dia berapa ibu wanita yang hamil, berapa yang dikunjungi, berapa yang diberikan vitamin A dan sebagainya. Itu ada. Itu namanya K1, K2, K3, K4. Kontrol hamil 3 bulan pertama. Punya catatan mereka. Siapa yang akan melahirkan, dibantu bagaimana, itu punya mereka. Karena nggak banyak yang K1, K2, K3, K4 itu dibanding anak-anak yang 5 tahun ke bawah balita. Nah, 90% lebih, hampir 95%. Walaupun keempat tuh menurun angkanya, bisa dipercaya itu. Data Riskesdas dengan data laporan hampir sama. Persoalan angka kematian ibu itu sudah disepir, gitu. Praktis sudah tertangani. Yang ada keterlambatan ditolong, keterlambatan, dan itu sudah mulai kalah dengan stunting gitu. Tapi sudah banyak tertangani, kecuali yang sangat terisolasi gitu ya. Jadi mereka sudah loyalitasnya luar biasa. Persoalan kita itu bukan di situ. Persoalan kita itu termasuk antenatal care itu ya. Itu pada apakah mereka benar-benar ketika menjalankan tugas itu didukung oleh fasilitas yang memungkinkan. Presiden beberapa minggu yang lalu, bulan yang lalu, secara terbuka ngomong, Menteri Kesehatan, berikan mereka USG,
USG. Luar biasa kan? Apa dia untuk apa dia USG? Ukur tuh Iya, iya. Waduh. Bagi Kalau menurut Pak Tri itu, coba saya bisa bersin, Pak, belikan aja HP itu kepada mereka-mereka yang kena stunting. daripada USG ya. Daripada USG. USG itu sama harganya dengan HP itu mungkin. Jauh lebih murah. Tapi USG kan ada murah-murah. Gitu. Tapi USG itu untuk tenaga bidan ya. Iya. Bisa memantau kehamilan dan sebagainya. Itu boleh itu ya. Wajar, bagus. Bagus. Tapi tidak ada ide, kan ini kita bicara sudah masuk kepada topik yang terakhir tentang digitalisasi kesehatan. Tadi bagaimana gagasan, kan ilustrasinya Pak Tri dengan India. Kos 1,4 juta. Saya ingin Pak Tri masuk ke isu digitalisasi kesehatan. Tadi kan Pak Tri mengatakan daripada USG, lebih baik kita berikan HP. Kalau dua-duanya bisa, why not? Bagus sekali. USG bagus, tapi tambahkan dengan HP tadi sehingga bisa melibatkan masyarakat dalam proses penanganan stunting itu secara langsung kan begitu ya. Gitu gimana itu? iPad buatan lokal ya. Iya, yang kayak di India modelnya itu 1,4 juta. Itu bagaimana itu? Coba bisa digambarkan enggak itu? Melibatkan PAUD. PAUD. Ya. Pendidikan anak usia dini. 2 tahun itu. Itu Menteri Pendidikan Pak Nadiem itu sudah MOU dengan para PAUD. Ribuan orang. PAUD itu kan menangani anak umur 2 tahun. Itu kan ya? Posyandu itu kan balita sampai 5 tahun. Jadi 1 sampai 2 tahun itu harus ada imunisasi. Kayak anak-anak saya dulu sekolah di Amerika baru masuk itu kan harus ada bukti imunisasi dan sebagainya. PAUD sudah terjaring ya. Ini anak kurang gizi dan sebagainya ketangkap di situ. Jadi posyandu itu sudah bisa pindah ke PAUD. Tenaga kesehatan itu preventif lebih awal. Kalau dalam konteks PAUD, saya berkali-kali ngomong sama dinas kesehatan, itu ada PAUD, kenapa nggak di situ? Pak, itu punya dinas kesehatan, Pak. Di bawah itu sudah fragmentasi berpikir. Kepingan-kepingan yang menyebabkan linearitas dari pusat sampai bawah. Itulah. Kepala-kepala desa sekarang menuntut itu dan sebagainya. Mestinya kepala desa pun juga bisa menangani itu. Kita bicara di saya ingat ya. Dusun ya. Sekarang fasilitas IT yang bisa menjalin hubungan langsung kita, mereka-mereka yang menjadi mentor fasilitator, tidak mencekoi, mengkuliahi. Mereka melakukan itu dibimbing oleh ibu-ibu istri saya. Jadi kalau masak itu kan baca YouTube. Bisa mereka buatlah makanan, buatlah ini dari langsung lokal. Bisa mereka. Ya. Katakanlah, you talking about material, gitu kan? Kan bisa diberikan subsidi material yang sebenarnya tidak masalah, gitu, kecil. Dan ada namanya komunitas mekar. Saya melihat Pak Tri tadi kan sangat appreciate dengan bagaimana India itu melibatkan 1,4 juta masyarakat miskin itu terlibat. 1,4 juta Anganwadi. Apa itu Anganwadi? Agen yang menangani 1,4 juta orang untuk itu yang menjadi agen untuk 50 satu orang 50 anak dengan ibunya dan sebagainya. Satu orang wonderful di berbagai wilayah. Baik. Ini sebentar melanjutkan materi yang tadi Pak Tri jelaskan dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan memperluas daya cakupan pelayanan masyarakat dalam bidang kesehatan. Pak Tri tadi melihat pengalaman India yang menerapkan digitalisasi dalam pelayanan kesehatan dengan melibatkan 1,4 juta agen di bidang kesehatan dan setiap orang menangani 50 anak guru dan ibu guru. Jadi agen itu guru PAUD. Ya. Saya ingat itu ada di programnya Shark Tank-nya Amerika. Shark Tank itu kan investor-investor yang bertemu sama para kreator-kreator itu. Dia menciptakan sebuah aplikasi di mana aplikasi itu khusus ditujukan pasarnya itu adalah kepada ibu-ibu yang bekerja. Ibu-ibu yang bekerja tetapi bisa dia mengontrol anaknya ketika dia berada di PAUD, sekolah anak. Ini menarik sekali kalau misalnya aplikasi itu yang kita bayar
kita belikan kepada, dan itu murah sekali kalau misalnya dianggap itu kan membantu mereka makan apa hari ini, minum apa hari ini, terus itu sudah dibicarakan dengan Universitas Dian Nuswantoro. Merancang yang mudah dengan teman-teman gizi yang jadi artinya pemerintah itu bisa menciptakan agen dengan memberikan semacam program aplikasi untuk melakukan pendampingan kepada 50 kakak. Tapi kita hindari jangan sampai ini proyek baru terus menjadi komersialisasi. Istilahnya Pak Nanang itu pemuda harapan keluarga ya. Bukan harapan bangsa. Harapan keluarga. Dengan PKH. Ya, dengan Unisar Al-Azhar kan saya kemarin kan pelatihan etik dengan Unisar Al-Azhar di Komunitas Keluarga Harapan. Ya, Komunitas Keluarga Harapan. Itu sudah kita bicarakan. Tinggal kita bagaimana melaksanakan di lapangan. Ini kan kita belum ngerjain ini, sedang dalam formulasi. Kan gitu ya. Kan untuk perintisan buku juga ini yang 400 halaman. Jadi selalu akan ada pertanyaan. Nggak mungkin jalan. Itu yang Pak Nanang kita itu kan. Yang dikatakan tidak mungkin jalan, Gogo Ranca dulu kan ternyata kan bisa jalan. Itu kan ya. Berarti memang perlu ada tindakan itu. Iya, tindakan. It's nothing wrong with it. Biarkan aja ini sekarang ini berjalan solidaritas, sosialisasi, kemudian deklarasi. Ya bagus itu semua ikut. Untuk komitmen ya. Iya, biarkan ekspresi itu. Komitmen. Asalkan ada sesuatu yang langsung menukik kita kepada mereka-mereka yang mereka akan mengatasi problemnya sendiri dengan non material. Oke. Sekarang ada komunitas yang sudah terbentuk melalui Mekar. Mekar itu kan utang itu UMKM. Kayak Grameen Bank itu. Mekar itu MEKAA. Grameen Bank yang di Bangladesh itu. Gerakannya Yunus itu. Ya, 12 juta lebih, hampir 13 juta. Di Indonesia. Mekar ini? Iya. Customernya atau pelanggannya yang pinjam, simpan pinjam yang utang dan bukan ojol itu ya? Bukan. Ini 25% bunganya. Dan para ibu-ibu itu adalah customernya. 25% per pinjam. Kalau 5 juta pinjam 25% bayar. Besar sekali. Nah ya itu, tapi jalan ke argumennya PMD itu punyanya BUMN. Tapi kan sangat eksploitatif itu, Pak. Pemerintah saja kasih 3% per tahun, kok dia minta 25% ke masyarakat? Itu soal lain itu. Dan jalan. Katanya jalan. Persoalannya gini ya. Gila. 10 orang ibu-ibu itu tergabung sebagai komunitas Mekar. 10 orang ini boleh pinjam atau berapa, 5 juta maksimum berapa, ada aturannya itu. Di sini juga ada, di Lombok sini. Yang menjadi potensi untuk kita manfaatkan atau kita ajak kerjasama, solidaritas pembelajaran mereka, solidaritas komunitas Mekar ini dipicu oleh pendekatan material, uang itu. Karena komitmen ini 5 PNM kemarin. Iya, PNM ini 5 prinsip relasional itu ada di sini. Kalau satu ngemplang semua tanggung jawab. Komitmen harus penuhi. Itu value yang lahir. Kalau bahasa sistem namanya emergent properties, kemunculan spontan. Karena rangsangan material. Oke? Jalan ini. Kalau mereka sudah jalan di tingkat desa paling bawah, bisakah mereka, bagaimana kita ajak mereka membantu menjadi partner pengampu komunitas stunting ini? Sesama-sama di lapangan, di dekat mereka. Apalagi kalau diberikan dukungan IT ini. Kita bisa memantau apa yang mereka lakukan anytime. By name, by address. Ada semua rekor. Di NTB ini, markasnya itu nanti di Unisar misalnya. Yang sudah kita bahas ini. Dengan Pak Nanang misalnya itu. Dukungan dari banyak pihak. Bukankah itu gerakan non-material? Persoalannya, pertanyaan. Nggak bisa Pak Tri itu kalau nggak ada material seperti Mekar. Oke. Kalau gitu, bisakah PNM memberikan dukungan pembiayaan yang tidak berat sebagai insentif? Tapi kalau stimulannya itu adalah material, suatu saat itu tidak akan langgeng. Iya. Pembelajaran itu idealnya
dipicu oleh kebersamaan, solidaritas, gotong royong yang memang sudah ada di tingkat masyarakat value-nya. dan terbentuk tahun 99 pada saat krisis moneter. Ada itu, potensi itu ada, tinggal dipupuk menjadi pemimpin, mereka melakukan perubahan gitu loh. Itu dianggap kita tuh ngomong kosong itu. We have done this for 20 years. Kita mengerjakan itu sejak tahun 2000 loh, 2001 loh. Dan ada bukti dari Dan komunitas ada bukti itu. banyak itu sudah. Badan publikasi, lahir banyak guru besar, profesor itu, Pak Rasakta, Pak Pur, Pak Hari Kusnanto itu lahir dari gerakan itu. Salah satu dengan krisis yang. Jadi kita bicara sini, saya ngomong itu bukan asal ngomong tanpa bukti, ada semua buktinya. Dan bisa kita kerjakan. Kenapa kalau sebetulnya itu kalau sudah jalan dan ada ya, kenapa tidak digunakan sama, padahal Pak Tri sendiri sebagai pengambil kebijakan dulunya, kenapa tidak dilembagakan gerakan itu? Saya pensiun 2013 ya. 10 Oh. years ago. Andai kata pun saya di pemerintahan, yang saya lakukan saat itu adalah waktu masih di Depkes ya, didukung Bu Nafsia, kemudian Bu Endang itu adalah intervensi ke beberapa kabupaten, 64 kabupaten. Kita mulai dengan 28 kabupaten. Tapi di tingkat kabupaten, mestinya kita harus sabar menunggu waktu dengan grit, ketabahan, melakukan sustainable change itu. Yang luar biasa di Gorontalo kan, di Pohuwatu kabupaten. Itu ada alumni pembelajaran, ketua kepala dinas kesehatan. Dia menulis PDBK Jembatan Emas. Bagus wis, itu saya tulis di bukunya. Jadi ini ya luar biasa. Pak Tri ini sebetulnya angkatannya Pak Mobiarto. Senior saya. Oh ya, senior ya. Tapi pada waktu itu 35. Iya. Langsung sudah jadi kepala biro 35 tahun. 13 tahun berarti sekitar sekarang 70-an ya Pak Tri ya. 70. Luar biasa. Tapi masih seperti 50-an ini. Ini benar ini kayak Emil Salim ini. 93 tahun masih. Guru saya itu yang luar biasa. Humble itu Pak Budion. Ya. Dia wapres, waktu kepala Bappenas, waktu deputi. Dan pada saat itu waktu Pak Tri pensiun itu belum dilembagakan gerakan. Belum, Pak. Kenapa tidak dijadikan sebagai legacy? Lalu dilembagakan, nggak jalan. Yang melembagakan itu biarkan komunitas itu. Loh, tapi kan ini gerakan yang bagus, terstruktur dan sistematis yang Pak Tri sudah bisa melihat. Begini loh bentuk intervensinya, seperti ini outputnya. Ya. Seperti ini outputnya, seperti ini prosesnya. Kenapa kita tidak lembagakan? Itu pengganti penerus itu mengatakan Litbang itu buang-buang uang. Astaga. Tidak ada manfaatnya. Apalagi sekarang Litbang hanya almarhum. Semua Litbang nggak ada ini. Jadi waktu kita buat penelitian gerakan dulu di kantornya Pak Tri di Litbang itu terakhir itu ya gerakan terakhir ya. Astaga. Kemudian intervensinya kemudian dipantau. Setelah itu ya. Nggak ada lagi. Pak Tri pensiun. Sudah selesai. Tahun 2013 ya. 2013. Tapi bisa jalan data 2018 itu ada. Luar biasa. Nggak tahu 2023 kemarin. Persoalan kita itu sustainability, consistency. Banyak orang-orang yang sebetulnya committed ke sana. Kenapa? Anggaran makin menukik, sharp increase, but the problem still there. Katanya Einstein kan, orang gila adalah orang yang mengharapkan hasil yang berbeda dengan melakukan hal yang sama. Itu maka. Iya. Betul. Presiden itu sudah committed. Nih 77 triliun. Tapi dia melakukan cara yang sama. Kemana ini? Apa hasilnya? Karena melakukan yang sama. Sama. Berarti sekarang ini poin dari dialog kita ini adalah memperkenalkan cara baru untuk mengharapkan hasil yang signifikan, lebih signifikan yang berbeda. Satu kuncinya. Kita ingat si Angela Danwood dari Amerika itu. Tabah dan sabar. Karena intervensi non material itu bukan di ranah kognitif. Ya. Relasional. Tidak terikat relational domain dan waktu. Sementara proyek dibatasi waktu. Ya. Oke. Bisakah komunitas ini menerima uang? Uang itu dari negara harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan-jangan nanti dibawa korupsi, dimanipulasi dan sebagainya.
gitu kan? Ya. Itu kan persoalan administratif yang harus diamankan. Tapi jangan karena nggak bisa terus nggak bisa kita lakukan gitu. Kan ada cara-cara yang membuat dan sebagainya itu biar ahli-ahli yang administrasi lah. Berapa sih yang akan mereka terima? Dikasih makanan tambahan, dikirimin. Bukan itu kuncinya. Kasih makanan roti mari dan sebagainya dijual sama mereka. Ini masalahnya ya. Dijual ya, bukan dimakan ya. Iya, Karena kenapa itu? Karena persoalan mental atau persoalan ketidaktahuan? No blame gitu ya. Pemahaman dulu, mengubah pola laku. Itu kan gini ya. Mereka kalau diberikan penjelasan itu sama dengan taprak. Taprak itu. Nah, ini perlu dijelaskan itu. Kemudian percaya, tapi nggak ada sentuhan rasa. Kerjakan, nggak dikerjain. Dikasih ini sudah mengerjakan nggak pakai mikir. Ya, itu dia. Harusnya. Bagaimana cara mengubahnya? Tahu ya rasa. Baru kerja kan bukan, begitu. Tahu, percaya, rasa kerja. Baru dia nanti dari bawah itu kerja itu bertransformasi ke atas. Jadi saya itu udah 16.000 alumni. Maaf ini mulai profesor sampai ini ikut etik penelitian. Dengar saya memberikan case-based learning, tahu mereka, percaya karena saya ngomong. Bisa tidak dielaborasi sedikit ini konsep yang Pak Tri tawarkan tentang taprak dan tadi apa disebut karpet tadi itu kata kunci saya kira di dalam dialog kita ini karena ini merupakan jalan menuju pada pembebasan stunting tadi. Betul, bagaimana memperkenalkan konsep karpet, taprak dan karpet. Jadi taprak itu dari mulai tahu, percaya, rasa, kerja. Kemudian dari kerja baru rasa, kan karpet itu kerja, rasa, percaya dan tahu. Action ya, tahu. Jadi tindakannya dia. Dan langsung bertransformasi. Ya, transformasi, tapi transformasinya ke siapa? Ke level transformasi individu. Ya, dan komunitas. Jadi gini. Bagaimana caranya untuk memberikan taprak dan karpet dalam costing itu? Saya ini mengamati, melihat alumni-alumni yang ikut pelatihan etik sejak tahun 2016 itu. Banyak yang nelpon dan mengeluh. Waduh Pak, susah ini mengerjakan ini. Apa? Keluhannya apa? Keluhannya itu susah melakukan dan sebagainya. Yeah. They don't listen. Kemudian they don't do it. Waktu ikut pelatihan itu main HP. Kemudian ngobrol. Apalagi kalau waktu Zoom. Mereka tidak terlalu serius. Ketika menelaah protokol dan sebagainya, baru pun saya lihat ini pedoman berapa ini dan sebagainya. They are all highly educated people, orang-orang yang berpendidikan dari mulai Aceh sampai Jayapura. Sekarang, bagaimana caranya dilakukan? Nah, saya bilang, oke, lihat ini pedoman berapa, lihat ini begini, lewat telepon dan sebagainya. Mulai dari karpet. Apa itu karpet? Kerjakan dulu, jangan khawatir salah. Kerjakan dulu. Bagaimana mengerjakan? Sudah seperti orang belajar main sepeda, berenang. Jatuh dan sebagainya, itu adalah risiko. Tapi untuk melakukan itu ada IKU kalau menurut Jamsid itu. Ya, IKU. Knowledge and understanding. Understand itu ada RRE, rasional, emosional, sama culture. Ya, REC. REC ya. Ini dia. Ketika mereka melakukan itu, susah sekali ini. Padahal rasional, emosional, culture itu harus diintegrasikan. Itu rasa. Iya. Waktu taprak itu nggak kerasa dia. Oh ini jam 1 waktunya makan. Refleks sudah. Rasa sakit, rasa sakit. Percaya sudah. Wah, udah keluar sini, masuk sini, keluar sini. Promosi kesehatan, prokes apapun yang diucapkan, siapapun dia mau menteri, mau siapapun, nobody listen. Nobody. Dia hanya ngomong doain sendiri. Siswa gitu. Tapi kalau mereka disuruh mengerjakan baru terasa. Ingat 3 istilah. Saya mendengar maka saya lupa. Saya berbuat. Saya mengerti. Saya mengerjakan, saya menghasilkan. Saya mengerjakan, berbuat kesalahan, maka saya belajar. They gitu. never learn karena mereka tidak pernah berbuat kesalahan. Kesalahan itu guru yang baik. Makanya kalau orang salah jangan disalahkan.
kebiasaan kita menyalahkan, diberikan Harusnya tinggal punishment. diperbaiki saja. Iya, let them. Nah, orang-orang ini kan belum pernah berbuat. Nanti itu berikan mereka peluang untuk berbuat kesalahan. Salah itu jangan begini, ini begini. Kita menggurui mereka. Emang lu kamu lebih benar daripada mereka? Wah, saya ahli gizi, saya ahli ini, saya orang ahli itu justru membuat orang yang diberi Bisa mengerti. Bukan membuat orang malah tidak mengerti. Oh, harusnya kan tugasnya dia membuat orang mengerti kan? Jangan mendikte mereka itu. Ajukan pertanyaan, Bu. Masih lihat reflective on practice sama in practice and there is fun itu. Iya, iya. Dia biarkan merefleksikan apa yang dia lakukan. Oh, kayak begitu. They know, they invent the wheel. They do it by themselves. Mekar itu diharapkan karena dia pengalaman sudah ada satu value. Why not you don't do it for them? Ini orang Mekar belum tahu. Saya sudah sempat berbicara, ngobrol dengan Pak Hanung dari Menteri Kementerian Koperasi. Dia yang cerita saya Mekar. Saya pikir, bagus juga ya kalau sudah dilibatkan. Pertanyaannya, apakah hanya Mekar? No, banyak alternatif yang bisa menerapkan pembelajaran, menghargai subjek, berbuat baik dan bersikap adil. Etik kesehatan kolektif. Itu yang pentingnya. Mohon maaf ini kita ngomong begini itu diketahui orang banyak. Saya kira ini penting, bukan diketahui, tapi sangat penting terutama bagi pelayan kesehatan ya, karena dia mengerti apa yang kita sampaikan itu betapa pentingnya persoalan relasi subjek-subjek, bagaimana dia memperlakukan orang lain itu sama seperti dirinya untuk bertransformasi bersama. Kemudian bagaimana pentingnya etik tadi bersandar kepada nilai-nilai kebaikan, keadilan dan penghormatan terhadap orang lain, baru melahirkan prinsip-prinsip standar sampai dia memahami bahwa norma yang dia patuhi itu bersandar pada value-value-nya dia. Kan selama ini kita melaksanakan dan mematuhi norma itu yang tidak ada kaitan dengan value-nya dia. Iya, padahal kalau kita menyadari ya dari awal nilai-nilai itu menjadi dasar di dalam melahirkan prinsip-prinsip standar dan norma, maka dia akan efektif itu memberlakukan norma tadi di dalam sistem sosialnya tadi. Sebelum ditutup, Pak. Ya, karena nanti. May I ask what? Yes, of course. Satu. Kita perlu podcast lagi. Ya, tentu kita siapkan. How are we going to implement this? Dan saya kira menerapkan ini. Ya, itu isi buku yang akan ditulis dan akan diterbitkan Pak Tri sama Pak Nanang ya, Pak Samudra. Ini saya kira sangat penting sekali untuk kita jadwalkan kembali bila perlu sama komitmen Pak Nanang bagaimana dia melihat sebagai anggota DPR RI melihat persoalan-persoalan kesehatan masyarakat itu juga bidangnya sosial ya, kesejahteraan. Tapi masih ada kaitannya dengan persoalan kesehatan. Kita melengkapi perspektif yang artinya solusi baru masalah lama. Gitu saya kira memang tugas dikotomi. Ya. Dan core podcast ini sebetulnya learner podcast ini untuk mengkomunikasikan hal-hal penting yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan hanya audiensnya itu pada level masyarakat, tetapi terutama pada kalangan perguruan tinggi, ya akademisi, baik itu profesor, doktor, kemudian para pembelajar dan mahasiswa kesehatan, dan terutama hukum dan etik yang terkait dengan persoalan. Saya sangat berterima kasih sekali atas kehadiran Pak Tri. Ada beberapa message yang ingin saya sampaikan di dalam dialog kita selama ini. Yang pertama, dari dialog ini terlihat jelas betapa pentingnya merubah mindset, merubah pola relasi di dalam pelayanan kesehatan. Kita sangat menghargai komitmen dari pemerintah untuk menurunkan angka stunting dalam upaya mewujudkan cita-cita atau tujuan ya, dan sekaligus kewajiban konstitusional pemerintah di bidang kesehatan tadi. Ada upaya yang sangat tegas dari pemerintah menurunkan angka stunting dari sekian sampai sekian. Itu luar biasa itu. Tetapi yang harus kita tawarkan adalah pendekatannya yang berbeda. Pendekatannya tidak melihat masyarakat stunting atau orang yang terlibat atau yang terkena stunting itu sebagai target atau objek. Tetapi dia adalah subjek yang menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Sama seperti ketika kita melihat
penanganan COVID itu. Kenapa COVID itu? Ini saya sangat enlightening sekali dalam dialog ini. Kenapa COVID itu hanya 3 tahun bisa selesai tuntas itu? Pertama masalahnya karena orang-orang dan termasuk pengambil kebijakan itu juga terancam di dalam COVID itu. Baru dia mau serius. Ya, apa bedanya ketika dia melihat menargetkan orang lain, ya misalnya seperti kematian ibu dan anak. Karena dia tidak terlibat di dalam angka itu. Makanya dia melihat itu sebagai objek. Tapi kalau dia terlibat di dalam angka itu pasti dia akan melihat dan menyerukan ini sebagai tanggung jawab kolektif. Transformasi. Ya. Perubahan itu transformasi. Ini yang kita sampaikan pada pesan bukan hanya di tingkat pusat tapi di tingkat daerah dan tingkat level yang paling bawah, bahwa siapapun dia, semua orang yang bernyawa itu memiliki dignity dan merupakan bagian dari diri kita sehingga kita bisa bertransformasi bersama. Ya. Their identity collectively. Iya, ya. Itu satu. Yang pertama pesan bahwa pola yang harus dirubah oleh pemerintah itu mulai bergerak dari subjek objek itu ke subject to subject. Hilir itu satu. Ke hulu. Iya, ya, ya. Dari awal, dari masyarakat ke bukan dari hulu ke hilir. Iya. Hilir ini yang mengubah ini. Iya, iya. Hilir itu dianggap sebagai kamu di perifer. Padahal dia yang menjadi inspiratornya. Dia agent of change. Agents of change. Bukan target of change. Nah, dalam upaya untuk mewujudkan itu diperlukan metode ya, pendekatannya itu pendekatan yang berkaitan dengan non material values ya, bahwa kita bergerak ini bersama-sama bertransformasi untuk kehidupan. Gerakan untuk mendorong atau pro terhadap kehidupan. Bukan sekedar bekerja pada target-target atau capaian-capaian. Tetapi bagaimana mengajak setiap orang hidup bersama dan bertransformasi bersama ke dalam kehidupan yang lebih baik. Itu. Kemudian untuk merubahnya, ya selain pendekatan non-material values tadi, kita juga perlu menggunakan pendekatan yang disampaikan tadi, berkaitan dengan etik ya, melihat arah etik. Etik itu sangat memberikan koridor ya, memberikan koridor terhadap arah pembangunan kesehatan yang lebih menekankan pada aspek-aspek kemanusiaan dan betul-betul koheren dengan cita-cita constitutional obligations of the state in health tadi. Itu yang ketiga. Kemudian toolsnya. Tools yang ditawarkan oleh Pak ini sangat menarik. Saya kira ini semuanya daging semua ini untuk bidang kesehatan ya. Karena pendekatannya berbeda, pendekatannya baru, dan tools yang kita tawarkan kita belajar dari India. Kenapa India bisa melibatkan lebih dari 1,4 kalau misalnya 1,4 juta agent difasilitasi aplikasi untuk kontrol gizi tadi. Berarti dia satu orang itu bisa mengontrol 50 orang, 50 ibu dan anak. Ya. Berarti hampir 9 juta. Iya, 90. 1,4 kalikan 50 berapa? 50, iya. Iya, 90 juta. 70 juta. Kita cuma 6 juta. Oh iya, 70 juta, 70. Kita punya berapa? Kan 6 juta. 6 juta. Iya. Saya kira sangat layak untuk ini adalah profound change yang kita akan tawarkan kepada pemerintah. Itu ada central command. Semua itu masuk basis data. Pernah enggak Pak Tri komunikasikan sama pejabat pengambil kebijakan di bidang kesehatan ini? Because of ini. Karena saya diminta bicara, saya ngomong, saya ngomong. Tapi belum pernah. Belum pernah. Saya kira ini perlu kita sampaikan. Kebetulan kawan-kawan kita di ID nanti mungkin bisa membantu menyuarakan. Apalagi Pak Tri walaupun sudah 13 tahun pensiun dari kesehatan, masih sangat fresh dan sangat substantif gagasan-gagasan yang ditawarkan dalam penanganan kesehatan bersama yang merupakan kewajiban kita bersama itu. Baik, saya kira ada 4 isu yang tadi kita angkat. Pertama, melakukan perubahan terhadap pola penanganan stunting itu dari subjek objek itu menjadi subjek ke subjek. Pola relasinya dirubah, menekankan aspek etik dan melakukan pendekatan non material. Untuk memperkuat gerakan itu kita akan lengkapi atau tawarkan kepada pemerintah dan BUMN untuk memperluas peran masyarakat sebagai agents of health tadi melalui digital applications in health. Dipantau, dimonitor. Ya, kualitatif. Itu tugas pemerintah itu adalah melakukan pengawasan bagaimana kita terus berada dalam koridor menuju pada ideal state of social order. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wonderful. Luar biasa.
This is the Learner Podcast for the True and Justice.